Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rudi Suros Maradona. Pada kesempatan yang baik ini saya akan sedikit mendiskusikan mengenai bagian dari agregat demand, yaitu keseimbangan di sektorial yang selama ini kita kenal dengan kurva IS. Nah, pada kesempatan ini kita akan menurunkan kurva IS dalam dua model, yaitu model standar pada perekonomian tertutup dengan sumbu Y atau pendapatan atau output dan R atau real interest rate, dan model perekonomian terbuka atau yang kita kenal dengan model Mundell-Fleming, di mana sumbunya terdiri dari Y sama untuk sumbu datar dan sumbu tegaknya adalah kurs atau exchange rate. Nah, untuk lebih jelasnya simak yang berikut ini. Penurunan kurva IS dimulai dengan persamaan dasar IS, di mana Y adalah penjumlahan dari C, di mana C fungsi dari disposable income, kemudian ditambah I atau investasi fungsi dari R, real interest rate, suku bunga. C tadi konsumsi ya, kemudian G, government expenditure, dan NX adalah net export. Nah, kita menggunakan 3 kuadran untuk menurunkan kurva IS, di mana kuadran-kuadran tersebut untuk yang sebelah kiri bawah ini adalah kurva investasi, di mana sumbu datarnya adalah investasi, sumbu tegaknya adalah real interest rate. Jadi investasi berbanding terbalik dengan real interest rate. Kemudian kuadran kanan atas adalah kurva yang kita kenal dengan Gunting-Keynesian atau Keynesian cross, di mana sumbu tegaknya adalah expenditure, sumbu datarnya adalah output atau income. Nah, ini garis ini menunjukkan di mana expenditure sama dengan output atau income. Nah, kemudian yang kuadran kanan bawah ini yang akan kita gunakan untuk kurva IS. Nah, ini skenario kita mulai dengan misalkan nilai tingkat suku bunga sebesar R1, di mana investasinya adalah sebesar investasi I1, kemudian expenditure-nya sebesar E1, di mana E1 sama dengan ya pada titik keseimbangan ini. Nah, sehingga kita peroleh titik 1 yang merupakan keseimbangan pada kurva di kuadran kanan bawah. Nah, kemudian kita misalkan R mengalami kenaikan dari R1 menuju R2. R2 naik, maka investasi akan menurun dari I1 ke I2. Menurunnya investasi berakibat pada penurunan expenditure, sehingga menurun ini jadi E2, sehingga nanti Y-nya, output atau income-nya juga akan menurun menjadi Y2, sehingga diperoleh keseimbangan titik 2. Nah, jika titik 1 dan 2 kita hubungkan, inilah yang kita sebut dengan kurva IS. Jadi IS adalah keseimbangan di sektor real yang menunjukkan hubungan berbanding terbalik antara output atau income dengan tingkat suku bunga. Nah, selanjutnya kita akan menurunkan kurva IS pada perekonomian terbuka ya, yang kita sering sebut dengan model Mundell-Fleming, ya. Nah, persamaannya hampir sama, cuma di sini yang membedakan adalah bahwa R itu dianggap variabel yang eksogen, kemudian diganti variabel nilai tukar atau kurs ya, di mana kurs di sini didefinisikan adalah nilai luar dibagi dalam, sehingga semakin besar nilai E itu berarti artinya terapresiasi. Nah, sama kita gunakan 3 kuadran. Untuk kuadran yang kanan atas sama, yang membedakan yang kiri bawah. Kiri bawah kalau tadi antara investasi dengan real interest rate, maka di sini adalah net export dengan kurs. Jadi berbanding terbalik, semakin tinggi kurs atau semakin menguat kurs, maka nilai net export akan semakin kecil. Nah, simulasi kita mulai dengan nilai exchange rate sebesar E1 ya. Maka net exportnya sebesar NX1, sehingga kita punya expenditure sebesar E1 dan Y-nya sebesar E1, sehingga kita peroleh titik keseimbangan 1 pada kuadran kanan bawah. Nah, misalkan terjadi kenaikan kurs atau terjadi apresiasi dari E1 menuju E2, maka
net ekspor akan menurun dari NX1 ke NX2. Sehingga E juga mengalami penurunan dari E1 ke E2. Dan Y juga mengalami penurunan dari Y1 menuju Y2. Nah, sehingga di kuadran bawah, kanan bawah diperoleh keseimbangan baru titik 2. Nah, titik 1 dan 2 inilah kita hubungkan menjadi kurva IS untuk perekonomian terbuka, di mana menunjukkan keseimbangan di sektor real yang menunjukkan hubungan berbanding terbalik antara Y, output atau pendapatan, dengan kurs atau nilai tukar. Jadi baik sama-sama dalam perekonomian tertutup maupun terbuka, bentuk kurva IS sama-sama berlereng negatif. Demikianlah teman-teman sekalian, sedikit penurunan kurva IS baik pada perekonomian tertutup maupun perekonomian terbuka, yang kesimpulannya kedua model tersebut meskipun terdapat perbedaan pada sumber tegang, namun memberikan bentuk kurva yang sama, yaitu berlereng negatif. Yaitu artinya di mana output atau income berbanding terbalik dengan real interest rate pada perekonomian tertutup ataupun exchange rate pada perekonomian terbuka. Nah, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.